Selamat pagi teman-teman. Dari sini saya akan membuat CDN dan PDF dari Power Designer tugas UTS basis data lanjut. Oke, kita buka dulu aplikasi Power Designer-nya. Oke, sebelum kita memulai untuk membuat CDN dan PDM-nya, perkenalkan nama saya Nirini Nasrani Nuraya dengan NIM 2201010478. Nah, di sini saya akan membuka yang namanya create model. Oke, kita klik. Setelah itu ini ada beberapa, baru kita pilih yang konseptual data model. Setelah itu di bagian modelnya ini kita ubah menjadi CDM dan PDM apa yang akan kita buat. Nah, di sini saya membuat CDM dan PDM tentang minimarket. Nah, di sini kita pertama membuat CDM-nya dulu. CDM minimarket. Oke, setelah itu kita klik OK. Selanjutnya, kita pilih infinity-nya. Di sini kita membuat 6 infinity. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu, kita ambil infinity yang pertama, lalu kita isi. Di sini yang pertama itu ada yang namanya pegawai. Setelah itu kita klik atribut. Di atribut, kita isi yang pertama itu ada yang namanya ID pegawai. Selanjutnya ada yang namanya nama pegawai. Nah, untuk ID pegawai ini di sini saya memakai data tipenya itu varchar. Di sini saya ketik 5. Lalu selanjutnya di nama pegawai juga saya menggunakan varchar. Di sini nih saya ketik 20 aja. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya di infinity kedua kita ketik di infinity kedua yaitu gudang. Kita klik atribut. Di gudang itu ada yang namanya ID barcode atau ID barang, tetapi di sini saya mengetik ID barcode karena ketika saya mengetik ID barang maka nanti akan terjadi error. Makanya di sini saya membuat menjadi perbedaan antara ID barang dan ID barcode, tetapi tujuannya sama. Yang selanjutnya ada yang namanya tanggal masuknya barang. Di sini saya singkat sebagai tanggal masuk. Selanjutnya ada yang namanya stok barang. Tapi di sini stok barang saya buat dengan stok gudang karena hal yang sama juga. Nah, di sini kita klik yang ini centang tiganya. Oke, di bagian pertama tadi saya lupa, kita klik dulu untuk melakukan. Oke, setelah itu kita masuk ke infinity 3. Di infinity 3 ada yang namanya kategori barang. Nah, kita klik di sini. Di sini saya buat jenis ataupun ID barang, ID jenis, karena ID barang sudah ada supaya tidak terjadi error. Selanjutnya, jenis barang kita aktifin dulu. Untuk di ID barang, di sini saya pakai varchar. Saya ketik 10. Selanjutnya, jenis barangnya di sini saya pilih varchar juga karena dia dalam kalimat. Varchar. Di sini saya ketik 30. Selanjutnya klik OK.
Kita geser dulu supaya tidak terlalu mengganggu. Selanjutnya kita masuk ke Infinity 4. Di Infinity 4 itu ada yang namanya barang. Oke, kita klik atribut. Setelah kita klik atribut, kita isi yang pertama itu kode barang. Yang kedua ada yang namanya nama barang. Yang ketiga ada yang namanya stok barang. Selanjutnya ada yang namanya harga barang. Oke, untuk di harga ini saya punya interface karena dia termasuk dalam huruf. Di sini kita pilih integer. Untuk kode barangnya kita pilih varchar. Kita klik 10 atau kita ketik nama barangnya juga varchar. Kita ketik juga 20. Untuk stok barangnya di sini saya menggunakan integer. Kita pilih integer. Setelah itu ketik ataupun klik OK. Kita aktifin dulu kode barang. Selanjutnya di Infinity 5 ada yang namanya pelanggan. Nah, di pelanggan kita sudah tahu aja ya apa yang menjadi atributnya. Yang pertama itu ID pelanggan, ID pelanggan. Selanjutnya ada nama pelanggan. Selanjutnya nomor telepon. Nah, kalian tahu tidak kenapa ada nomor telepon? Karena ketika kita mendaftar menjadi member, yang dibutuhkan adalah nomor telepon untuk mendaftar menjadi member. Di sini saya ketik nomor HP saja supaya lebih singkat. Nomor handphone. Di sini saya pilih dia long integer. Untuk nama pelanggan pacar dan ID pelanggan juga pacar. Sini saya ketik 10. Nama pelanggan juga pacar. Diketik 30. Baru kita aktifin. Baru klik OK. Kita geser. Kita tarik yang ini, nantinya 36. Nah, di ini 36 ini yaitu transaksi. Di atributnya transaksi pasti kita semua sudah tahu apa aja yang jadi atributnya. Yang pertama ID transaksi, yang kedua ada tanggal transaksi, yang ketiga ada total ataupun jumlah dari transaksi. Transaksi. Untuk total transaksi di sini saya pakai long integer. Kita pilih dulu long integernya. Ya. Long integer. Setelah itu kita klik OK. Baru tanggal transaksi kita pilih dot and times. Kita klik OK. Untuk di ID transaksi, pasti teman-teman semua sudah tahu, kita pasti mengklik varchar. Kita klik OK.
Oke, ini CDM saya sudah hampir selesai. Kita susun rapi dulu untuk membuat penghubungnya. Kita susun rapi dulu ya teman-teman. Setelah kita rasa sudah rapi, kita pilih ini. Pertama, pegawai memeriksa gudang ataupun mengambil barang yang ada di gudang. Jadi kita hubungkan dia teman-teman. Kita klik ini, kita klik dua kali, kita pilih yang ini. Oke, yang kedua, gudang akan melihat kategori yang ada di dalam gudang. Kondisi ya. Kita klik, 20 kali. Oke, salah guys. Kita klik 2 kali, kita coba sambungkan. Oke, sambung lagi. Dari kategori akan mengelompokkan jenis-jenis barang. Kan kalau kategori itu banyak terdapat barang-barang yang ada di dalam minimarket. Jadi dari kategori itu dia akan mengelompokkan barang-barang tersebut yang akan dijual kepada pelanggan. Tapi terlepas, selanjutnya dari barang dia akan dipilih ataupun dibeli oleh pelanggan ini. Oh iya, maaf guys, di sini saya agak keliru. Seharusnya transaksinya ada di atas dan pelanggannya ada di bawah. Oke. Nah, selanjutnya barang akan dibeli oleh pelanggan. Selanjutnya pelanggan akan melakukan transaksi atas barang yang sudah dia beli. Terlepas, selanjutnya transaksi akan diproses oleh kasir ataupun pegawai. Sedikit agak terjadi kesalahan guys. Sabar guys ya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak bisa. Oke, udah bisa guys. Oke. Nah, pertama di sini di bagian pegawai kepada gudangnya itu mengecek barang yang ada di gudang, mengecek. Oke, kita klik OK ataupun enter. Selanjutnya di bagian gudang dia melihat kategori, melihat oke. Selanjutnya di bagian dari kategori dia kepada barang dia itu mengelompokkan kita klik OK. Selanjutnya di bagian barang kepada pelanggan yaitu
dipilih atau membeli. Di sini saya ketik dipilih saja, pilih. Selanjutnya, di bagian pelanggan kepada transaksi yaitu melakukan transaksi. Transaksi saya ketik saja ya. Untuk mempersingkat, di bagian transaksi itu dia mengkonfirmasi. Konfirmasi, oke. Jadi setelah kita buat begini, kita mengecek many to many atau one to many, kita pilih. Kalau dari pegawai kepada gudang yaitu one to many. Kita pilih, oke, sudah benar. Kalau di bagian gudang kepada kategori itu one to many, karena dia melihat hanya terjadi satu kegiatan saja yaitu one to one. Selanjutnya di bagian kategori gudang kepada barang yaitu mengelompokkan one to many. One to many. Udah, selanjutnya dari barang ke pelanggan itu one to many juga. Sepertinya sudah diatur, tapi kita akan ngecek untuk memastikan sudah. Kalau pelanggan kepada transaksi itu many to many. Setelah itu, yang ini juga sama, yaitu many to many. Kita cek. Saya rasa ini sudah benar. Kita kontrol S. Setelah itu kita klik di bagian tools. Di bagian tools, kita pilih generate physical data model. Kita begini guys ya. Oke, jadi ini sudah jadi. Tidak ada error dan ini sudah berhasil. Kita ubah dulu. PDN, klik enter. Ternyata ada error guys.